Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, NIM 0451946777. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Pada tugas 2 kali ini ada 2 soal. Yang pertama adalah pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Baik, langsung saja ke praktek. Saya sudah menyiapkan jaringannya sesuai dengan petunjuk. Di sini ada beberapa komputer klien, kemudian switch, router dengan 2 server web server dan FTP server. Kemudian petunjuknya, di sini kita akan melaksanakan akses dari komputer klien ke web server dan FTP server. Oke, contohnya pada PC 0 ini saya buka dulu. Kemudian di sini saya mengakses web browser. Ketikan IP web servernya ya, 192.168.25. Sudah bisa diakses. Kemudian kita klik go beberapa kali. Di sini kita cek di web servernya, di command prompt-nya ketik saja netstart. Maka IP dari PC 0 ini akan terbaca. Jadi akan terbaca IP dari PC 0. Kemudian kita coba lagi di jaringan yang berbeda. Misalkan pada PC 3 ini, pada PC 3 kita juga buka web server ya. Ketik IP-nya 192.168.25. Bisa mengakses juga. Kita klik go beberapa kali. Di command prompt pada web server kita cek netstart. Kita ulang ya. Kita klik next start. Maka komputer PC 3 ini juga IP-nya kebaca 192.168.10.6. Secara default seperti itu ya. Jadi secara default semua PC yang di jaringan ini sebelah kiri ketika mengakses web server, IP-nya akan terbaca. Begitu juga kita praktekkan ketika mengakses FTP servernya. Sebagai contoh, ini saya buka di PC 1. Di PC 1 kita buka desktop, command prompt, kemudian kita ketik saja FTP, kemudian IP dari FTP servernya 192.168.26. Kita diminta masukkan username. Saya sudah membuatnya, admin, passwordnya. Ini kita sudah bisa mengakses ya. Kita bisa mengakses FTP servernya. Kemudian di bagian server, kita bisa mengecek pada bagian desktop, command prompt. Nah, ini kita bisa ngecek netstart. Maka IP klien yang mengakses tadi kebaca ya, 192.168.36, yaitu IP PC 1. Kita coba dengan jaringan yang lain pada PC 4 misalkan.
kita coba akses FTP server juga. FTP 192.168.26, kemudian username-nya admin. Kita juga bisa mengakses FTP servernya ya. Coba kita cek di bagian server, maka akan terbaca yaitu IP dari komputer 4 tadi. Oke, baik, secara default seperti itu. Secara default semua IP di sini baik mengakses web server atau FTP server akan langsung bisa ketahuan IP-nya dari server. Kemudian kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Di sini di bagian router ya. Masuk ke CLI. Kita enable dulu. Kemudian konfigurasi terminalnya, kemudian kita masuk ke interface FA00. Ini sesuai dengan interface yang saya punya ya. Kemudian IP NAT inside. Selanjutnya interface FA10, IP NAT inside, kemudian interface S010, maaf, punya saya SE20, kemudian IP NAT outside. Kita keluarkan, exit. Kemudian kita klik perintah ini ya. Klik perintah ini, akses list 1 permit 192.168, jaringan mana yang mau kita asalnya, jaringan asalnya. Kita enter. Kemudian perintah selanjutnya adalah IP NAT inside source list 1 interface SE20 overload. Kita enter. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan menganalisa. Kita buka PC 0 tadi ya. Kita buka PC 0, kita ke web servernya, kita akses, kita klik go beberapa kali, dan kita cek di terminal servernya. Maka di sini pada jaringan yang atas, pada jaringan ini yang atas itu IP-nya yang kebaca, masih IP-nya, karena
yang kita setting tadi adalah jaringan yang bawah. Coba kalau kita akses menggunakan jaringan yang bawah ini 25, kita klik go beberapa kali. Coba kita cek di server. Di sini IP di sini ini bukan IP dari klien ya, melainkan ini adalah IP routernya, IP port di routernya. Coba kita lihat 92.168.51, yaitu IP ini. Jadi PC yang di sini ketika mengakses server itu tidak terbaca IP PC-nya, melainkan IP dari port di routernya. Kita buktikan sekali lagi di PC 4. PC 4 192.168.25. Kita klik go beberapa kali, kemudian net start. Sama, di sini yang muncul adalah IP port dari routernya, bukan IP dari PC, bukan IP dari PC 4. Begitu juga ketika kita mencoba mengakses dari PC ini ke server FTP juga akan sama. Demikian untuk praktek nomor 1. Selanjutnya saya akan mempraktekkan praktikum yang kedua, yaitu pengamanan jaringan, praktikum konfigurasi VPN site to site. Di sini saya juga sudah merancang jaringannya sesuai dengan panduan, sesuai dengan panduannya. Kemudian kita coba ping ya dari PC 0 ke PC 1. Kita coba ping. Nah, PC 1 IP-nya 20.10. Ping 192.168.20. Reply ya, artinya sudah menyambung dengan baik. Selanjutnya kita akan mengaktifkan security key 9-nya pada router 1 ya. Oke, langsung kita praktekkan sesuai dengan petunjuk. Kita masuk dulu ke config terminalnya ya. Kita masuk const, kemudian kita ketik sesuai petunjuk saja. Yes. Kemudian N. Selanjutnya kita ketik copy running config startup config, enter, kita konfirmasi, kita reload. Ditunggu sebentar, sedang kita reload untuk routernya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek versinya. Version. Oke, sudah muncul ya security-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi parameter IPsec pada router 1. Kita kembali lagi masuk ke
enable dulu, config. Oke, selanjutnya kita masukkan ini IP-nya sudah saya sesuaikan dengan yang saya punya ya. Jadi ini yang depan itu IP asalnya, kemudian yang ini IP tujuan. Selanjutnya kita konfigurasi parameter ISAK-MP fase 1. Kita copy saja, enter, kemudian encryption AES, enter, authentication reshare, group 2, kita lanjutkan ke fase 2-nya. Minum Mbak. Yaitu crypto, IPsec, transform, set, VPN, set, ESP, dash 3 dash ESP, Oke, selanjutnya CryptoMap, VPN Map 10. Kita kopikan saja supaya cepat. Ini kurang ya. Kalau udah ganggu sama ini. Selanjutnya Malam nih bro. Nas masuk Nas. Oke. Ini yang warna kuning saya sesuaikan dengan jaringan yang saya punya ya. Kita copy paste saja supaya cepat. Match address 110, exit. Selanjutnya konfigurasi CryptoMap pada interface output. Kita copy saja ini. Kemudian CryptoMap VPN map. Oke. Nah, jadi ini sudah aktif ya. ISAK-MP-nya is on. Jadi di router 1 sudah selesai untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita konfigurasi di router 2. Terminal, mulai dari sini ya, mulai dari mengaktifkan security-nya. Yes, and kemudian kita kopikan lagi perintahnya. Copy running config startup config, kita konfirmasi, kita reload. Oke, kita tunggu.
proses reloadnya. Oke, sudah selesai. Security key 9 juga sudah aktif ya di router kedua. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga di router 2 ini seperti di router 1. Kita enable dulu conf terminal, kemudian kita kopikan saja perintahnya. Seperti ini. Kemudian kita konfigurasi parameter ISAC/MP fase 1 di router 2 ya. Oke, kita kopikan saja encryption AES. Selanjutnya authentication pre-share, drop 2, exit, kemudian kita kopikan crypto ISAC/MP ke Cisco address 172.16.10.2. Selanjutnya kita konfigurasi parameter ISAC/MP fase 2. Kita kopikan lagi crypto IPsec transform set VPN set ESP 3 ESP SHA HMAC. Selanjutnya kita kopikan lagi perintahnya crypto map VPN map 10. Oke, selanjutnya description VPN connection to router 1. Ini IP-nya sudah saya sesuaikan ya dengan jaringan saya. Kemudian selanjutnya set transform set VPN set. Selanjutnya match address 110. Oke, selanjutnya INT S001. Selanjutnya crypto map VPN map. Sudah on juga ISAC/MP di router 2. Selanjutnya kita akan mencobanya. Kita coba ping ya dari PC 0 ke PC 1. Ping 192.16.20.10. Ini request timeout ya, tidak nyambung, tapi
kita lanjutkan saja. Kita masuk ke router 1, kita cek ya di router 1, kita cek di router 1 ya. So crypto IPsec ini paketnya 0 karena memang tadi request timeout ya. Nanti coba kita perbaiki lagi. Demikian tugas 2 sudah saya praktekkan, mulai dari konfigurasi NAT overload, kemudian konfigurasi VPN set to set. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.